Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ari di channel Midnight Story, channel podcast horor kesayangan kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, murah rezeki, dan selalu berada dalam lindungannya. Sebelum kita memasuki ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semua untuk like video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten cerita-cerita horor di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang pendakian gunung di Jawa Tengah. Semua nama tokoh dan tempat dalam cerita ini telah disamarkan untuk menjaga identitas dari pemilik cerita ini. Karena cerita ini sangat panjang, maka akan saya bagi menjadi beberapa part. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita horor dan ingin saya bacakan di sini, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email Midnight Story. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Perkenalkan, namaku Damar. Waktu itu aku kebetulan ada acara kantor. Karena kantorku ini terdiri dari beberapa anak perusahaan, jadinya kita kayak bikin gathering tahunan gitu untuk departemen tertentu. Kebetulan lokasi dan tema acara itu ke gunung dengan konsep camping. Jujur aku belum pernah yang namanya naik gunung, jadi ini adalah pengalaman pertamaku. Singkat cerita, kita semua berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada penerbangan pukul 3 sore. Dan sampai bandara di Jogja kurang lebih pukul 4 sorean. Lalu perjalanan ke lokasi kira-kira 4 jam perjalanan naik bus. Jumlah kita ada 35 orang dan dibagi menjadi 4 kelompok. Di sini aku gak sebutin nama gunungnya apa. Cuma kalau kita foto di puncak gunung itu, maka backgroundnya adalah Gunung Merbabu. Ketinggian puncaknya adalah 2900 mdpl. Jadi teman-teman bisa tebak-tebak sendiri ya. Kita sampai di sana pukul 8 malam, dimana sebelumnya ngelewatin daerah yang jam 7-nya aja udah sepi banget. Di kanan kirinya persawahan yang gelap banget. Sebenarnya mulai dari sini aku udah ngerasain yang gak enak. Seakan-akan ada banyak orang yang ngeliatin bus kita dari arah persawahan, padahal gak ada satupun orang. Ditambah suasana waktu itu juga hujan agak deras. Karena lokasi base camp awal pendakian itu cukup curam, akhirnya semua peserta turun dari bus di bawah base camp dengan jarak 50 meter. Karena aku malas nunggu yang lain karena ribet, akhirnya aku coba naik aja berdua sama temenku Bedu. Pas lagi naik menuju base camp, aku udah ngerasa agak ngap. Maklum aku gak pernah olahraga, jadinya aku ditinggalin sama Bedu. Aku istirahat sebentar di pinggiran tembok yang menanjak. Pas aku lagi nepi sambil bakar rokok, aku nyium kayak bau daun janur yang udah lama. Baunya kayak apak anyir gitu. Aku coba nyari asal bau itu dari mana. Karena remang-remang, aku coba intip sebuah bolongan yang ada di tembok. Pas aku coba ngintip, kakiku langsung berasa lemas. Ternyata di balik tembok itu penuh dengan makam dan pepohonan beringin yang besar-besar. Aku langsung lari ke atas ngejar temanku si Bedu. Dari kejauhan aku lihat si Bedu lagi diem dan berdiri menghadap ke arahku. Karena jalan yang menanjak, otomatis posisi Bedu lebih tinggi dari aku. Pas aku sampai di tempat dia berdiri, aku langsung ikutan ngelongok ke arah yang dia lihat. Astaga, ternyata dari atas lebih jelas lagi. Hamparan makam yang hanya dibatasi oleh tembok. Ada banyak banget pohon-pohon besar. Yang bikin serem ada makam kuno yang pinggiran makamnya itu dikasih kayak kayu-kayu gitu. Jadi bentuknya kayak rumah-rumahan. Aku langsung mikir, di kaki base camp aja kuburan, gimana di atas nanti ya? Kita pun melanjutkan perjalanan ke base camp. Beberapa saat kemudian para peserta lain pun sampai. Setelah itu kita langsung disuruh berkumpul sama panitia. Mulai dari absen peserta, pembagian headlamp, topi, sarung tangan, senter, senam pemanasan, dan yang terakhir baca doa. Tim ranger dari awal sudah wanti-wanti aturan mainnya. Yang pertama,
jangan bunuh makhluk apapun, bunuhlah waktumu. Yang kedua, jangan ambil apapun, kecuali ambil foto. Yang ketiga, jaga ucapan dan perilaku. Yang keempat, gak boleh menebang pohon. Dan yang terakhir, gak boleh buang sampah. Di kelompokku ada 8 orang di luar ranger. Akhirnya kita mulai start pendakian dari base camp pas jam 12 malam. Malam itu kebetulan lagi bulan purnama. Perjalanan ke pos 1 diawali dengan melewati kebun kentang. Jalanan landai dan masih ada lampu listrik di kanan kiri area kebun. Sejauh 300 meteran baru mulai menanjak. Tiap kelompok diberi jeda waktu 20 menit untuk jalan duluan. Baru nanti kelompok lainnya menyusul. Aku kebetulan kelompok pertama. Karena di kelompok aku ada ibu-ibu, jadinya pas tanjakan awal dia minta berhenti dulu. Padahal mah baru 300 meter jalan. Nah mumpung berhenti aku sekalian deh buang air mumpung masih agak terang. Kebetulan ada lahan kosong. Pas aku lagi buang air, kira-kira jarak 10 meter dari kelompokku, tiba-tiba terdengar kayak ada suara anak ayam. Kok ada ya anak ayam nyasar ke arah pendakian? Dan setauku dari tadi aku gak pernah lihat ada kandang ayam. Akhirnya kami melanjutkan lagi pendakian. Jalur menuju pos 1 setelah melewati kebun kentang baru masuk ke area pohon-pohon lebat. Di sini udah gak ada tiang lampu lagi dan jalanan pun udah mulai menjadi setapak. Penerangan hanya melalui headlamp aja. Aku jalan nomor 2 dari belakang. 20 menit awal, jujur aku masih ngerasa aman. Tapi pas pertengahan menuju pos 1, aku udah mulai gelisah. Walaupun masih terhitung di kaki gunung, tapi ternyata kanan kirinya udah semi jurang. Gelap malam itu sangat pekat. Ranger di timku udah bilang, jangan sekali-kali kita mandangin pohon atau semak terus. Kalau malam fokus lihat kaki atau badan teman di depan aja. Awalnya aku ajak ngobrol temanku yang paling belakang. Karena ngobrol sama dia aku masih lumayan nyambung. Tapi untuk hemat energi kita jarang-jarangin deh ngobrolnya. Gak lama jalan, aku agak curiga karena di belakangku berasa senyap banget, kayak gak ada orang. Akhirnya aku coba nengok ke belakang. Loh, teman aku kok gak ada ya di belakang? Akhirnya aku minta stop dulu ke ranger paling depan buat nungguin temanku itu. Kita nunggu sekitar 5 menitan tapi temanku gak nongol-nongol juga. Akhirnya ranger balik arah buat nyari dia. Mungkin sekitar 15 menitan kita nunggu. Akhirnya ranger dan temanku gabung lagi di kelompokku. Dan temanku itu langsung diposisikan di tengah kelompokku. Dan si ranger menghitung ulang jumlah orang di kelompokku. Sedangkan teman aku yang awalnya nomor 2 di paling depan dijadikan leader. Si ranger jadi orang yang paling belakang. Gak lama berselang akhirnya kita sampai juga di pos 1. Di mana di pos itu bentuknya kayak tanah petakan. Kita dikasih waktu 5 menit untuk istirahat. Di sela-sela istirahat, aku coba ngajak ngobrol temanku yang tadi sempat hilang. Jadi menurut dia itu lagi ngikutin arahan si ranger yang katanya kita harus fokus ke kaki teman kita di depan. Karena dia juga udah rada ngantuk. Kebetulan dia jalan sambil agak menunduk ngeliatin ke arah kakiku. Kebetulan kan aku ada di depannya dia. Karena kita jalan rada monoton jadi dia bengong. Dia bilang kalau aku katanya tiba-tiba lari. Pas dia coba tegakin badannya, ternyata di depan mata dia itu langsung pepohonan dan semak-semak alias jalan buntu. Nah pas dia sadar bahwa yang dari tadi diikutin itu bukan kaki aku. Dia lihat iring-iringan kita udah cukup jauh. Terlihat dari headlamp yang beriringan kurang lebih 500 meter ada di depan. Dia pengen ngejar tapi ragu karena takut malah tambah nyasar. Jadi dia cuma berharap nunggu kelompok lain lewat dengan asumsi kita jalan di satu arah yang sama. Pada saat dia nunggu, ada kejadian aneh lagi katanya. Sayup-sayup dia denger kayak ada orang mainin angklung sama suling. Tapi arahnya dari tepi jurang. Gak mungkin lah ya ada orang tengah malam buta mainin angklung sama suling. Di tengah hutan pula. Untungnya gak lama si ranger nemuin posisi dia dengan melihat dari sinar headlampnya. Tapi yang mengejutkan itu, pada saat si ranger ini datang, dia langsung nanya, "Itu teman kamu satu lagi mana?"
Soalnya saya tadi lihat ada 2 headlamp di posisi kamu berdiri ini. Temanku ini bingung. Orang dia cuma sendirian, gak ada orang lain lagi. Akhirnya mereka langsung menghampiri kelompok aku. Selama perjalanan menuju pos 1 ini, temanku yang cewek ada yang sompral. Dia ini emang orangnya rada suka bawel. Kita semua kan disuruh panitia bawa ransel masing-masing. Dimana di dalam ransel itu wajib mesti ada jas hujan, obat P3K, jaket cadangan, sama sendal. Nah, pas perjalanan dia ngomong gini nih. Ah, kirain dinginnya dingin banget, tapi biasa aja tuh. Padahal mah udah mau jam 1-an. Tau gini mah gue gak usah bawa jaket tebel deh dari awal. Gak lama kemudian pas temen aku yang nyasar disusul ranger, dia mulai kedinginan tiba-tiba gitu. Padahal yang lainnya biasa aja. Sampai-sampai topi kupluknya diturunin sampai nutupin telinganya. Pakai masker buat nutupin mulut karena menggigil berat. Kita semua kan pada panik, takutnya dia tuh kena hipotermia. Rame-rame kita pelukin dia supaya dia berasa hangat. Salah satu temen di kelompokku ternyata ada yang ngerti hal-hal gaib. Namanya Mas Heru. Dia cuma bilang ke temen cewekku yang ini buat minta maaf sama alam kalau dia itu udah ngomong sompral. Kalau emang gengsi sama anak-anak, ucapin dalam hati aja cukup. Gak lama setelah itu, kondisi dia berangsur membaik. Mas Heru ini memang sudah agak berumur. Dan dia bilang dari awal gerbang pendakian, sebenarnya kita udah diikutin sama seekor anjing yang tak kasat mata. Jadi dia menghimbau ke kita semua jangan ngomong sembarangan, jangan mikir aneh-aneh, jangan ngebayangin hal-hal gaib, dan jangan bengong. Daripada bengong, mending ajak ngobrol temen yang di depan atau yang di belakang. Singkat cerita, kira-kira jam 1.30 dini hari, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Karena kelompok lain sudah mulai terlihat dari kejauhan melalui headlamp mereka, kalau kita nggak segera nerusin perjalanan, nanti mereka nggak bisa beristirahat di pos 1 karena areanya cukup kecil. Kondisi jalan menuju pos 2 didominasi oleh bebatuan dan jumlah tanjakan pun cukup banyak. Kalau perjalanan menuju pos 1 tadi, pohon-pohonnya kebanyakan pohon dengan batang-batang besar dan semak belukar. Kali ini bisa dibilang seperti hutan bambu. Jadi kalau di kanan kita adalah hutan bambu, di sebelah kiri kita itu pohon-pohon yang batangnya berukuran sedang. Suhu pada saat itu kurang lebih 2 derajat Celcius. Lumayan dingin. Kabutnya juga cukup tebal, dengan jarak pandang ke depan hanya 5-6 meter aja. Di sini salah seorang ibu-ibu yang berada di barisan depan ngerasa sumpek banget katanya. Seakan dikelilingi banyak banget orang. Padahal kita jalan berbaris ke belakang. Ibu-ibu itu sampai ngomong ke ranger untuk minta ditukar ke barisan belakang. Dan akhirnya permintaan dia diturutin. Menuju pos 2 ternyata banyak spot atau area yang bisa dijadikan tempat beristirahat sementara. Jadi tiap jalan 20 meteran pasti ada aja yang minta berhenti. Setelah ibu-ibu tadi, gantian ada bapak-bapak yang ingin berhenti juga karena merasakan hal yang sama dengan yang dialami oleh ibu-ibu tadi. Akhirnya bapak-bapak itu pindah ke bagian belakang. Karena pergeseran tersebut, akhirnya aku jadi di urutan ketiga paling depan. Tanjakan demi tanjakan kita lalui. Nah di sini nih ada salah satu teman aku yang berasa dan ngomong ke aku. Namanya Danu. Bang, berasa aneh gak sih di sini? Kenapa Nu? Di hutan atau gunung, masa sih gak ada jangkrik atau belalang? Ini terlalu sunyi buat gua bang. Gak ada suara serangga sama sekali. Yang ada cuma bunyi kibasan daun bambu yang kena angin. Lah iya ya, bener juga. Gue baru nyadar malah. Kondisi saat itu hening sehening-heningnya. Yang awalnya pada ngobrol, sekarang pada diem. Kalau dibilang terlalu capek kayaknya enggak juga. Karena perjalanan baru aja dimulai. Batu-batu di tanjakan yang kita daki seukuran batu-batu kali. Jadi lumayan ngeluarin tenaga sih sebenarnya. Semakin kita ke atas, kabut semakin tebal. Kalau aku ngeliat ke belakang, palingan cuma 2 orang di belakang aku aja yang terlihat jelas. Kalau yang di bagian belakang lainnya udah gak kelihatan. Tiba-tiba leader aku yang paling depan ngasih aba-aba ke kita. Pak, Bu, di depan sepertinya ada tenda dan orang pada berdiri. Rasanya areanya cukup untuk jumlah kelompok kita. Gimana kalau kita istirahat sejenak di sana? Emang kelihatan ya? Kalau memang ada boleh deh, kita istirahatin kaki dulu bentar. Iya boleh tuh.
Saya juga mau buang air nih. Dengan riang gembira, teman-teman sangat menanti area tersebut. Karena jujur aja pada perjalanan ini kami capek secara psikologis. Hawa sangat dingin, sunyi, dan berkabut. Jadi besar harapan kami bisa bertemu dengan pendaki lain sekaligus beristirahat. Tapi aku yang ada di posisi ketiga gak bisa lihat tenda itu. Aku positive thinking, mungkin karena kabut jadi aku gak bisa lihat. Akhirnya kita pun jalan menuju ke sana. Kami melangkahkan kaki lebih cepat, tapi anehnya kita nggak nyampe-nyampe. Yang lain udah mulai nanya ke leader depan. Mas, kok nggak sampai-sampai ya? Harusnya kan nggak jauh ada di depan kita. Iya nih, itu sih masih kelihatan. Palingan bentar lagi. Itu mereka ngeliat kita kok lagi ngelambain tangan juga. Kita pun terus coba jalan lagi. Akhirnya aku coba maju ke depan, tepat di belakang leader posisinya. Dan sambil jalan aku nanya ke dia, tapi nadanya agak pelan supaya gak kedengeran sama yang di belakang aku. Mas, kok gak nyampe-nyampe? Lo yakin mas ada orang di depan sana? Itu mas, saya ngeliat kok. Mungkin kita tertipu jarak pandang aja. Dalam hati aku bilang, masa iya sih? Ya udah deh, aku coba berusaha sabar aja. Kira-kira setelah jalan 7 meteran, aku coba nanya lagi karena penasaran. Mas, mana nih? Harusnya dengan jarak pandang segini, lo gak bisa ngelihat objek yang jauhnya di atas 5 meter dari kita. Nah itu mas, setiap udah semakin deket kok kayaknya dia agak ngejauh lagi. Gak lama, ranger yang di belakang lari ke depan. Mulai dari sini saya yang gantiin ya. Leader sekarang silakan pindah ke belakang, jadi sweeper. Sontak semuanya pada kaget dan diem ngelihat ranger yang spontan kayak gitu. Si ranger sama sekali gak ngomong apa-apa atau ngejelasin apa yang dilihat leader sebelumnya. Karena penasaran tingkat tinggi, aku beraniin diri nanya ke ranger yang di depan. Mas, tadi di depan katanya ada tenda dan orang. Kapan kita nyampenya ya? Kasian yang mau pada buang air dan istirahat mas. Saya nggak saranin kita berhenti di area ini sampai dengan jarak 200 meter ke depan. Nggak jauh setelah itu akan ada area yang cukup buat kita istirahat, tapi harus di area itu. Dengan berat hati, kita pada ikutin arahan si ranger. Dan ternyata benar, sepanjang perjalanan sama sekali kita nggak nemuin area lapang buat bikin tenda dan istirahat. Lebar jalan kita nggak lebih dari 50 cm, buat jalan aja ngepas banget. Kurang lebih 30 menitan akhirnya kita sampai di lokasi yang dimaksud oleh ranger. Peserta yang lain ada yang langsung senderan, buang air, ngerokok dan minum. Di sini aku nyuri-nyuri kesempatan buat nanya ke Mas Heru. Mas, tadi itu ada apaan sih? Namanya juga di tempat yang jarang dikunjungi orang. Kadang-kadang kita suka tertipu mas. Maksudnya tadi dia ngeliat penampakan mas. Kemudian Mas Heru diem aja gak ngejawab. Dia langsung ngalihin perhatian dengan ngomongin hal lain. Tapi tiba-tiba salah satu temenku yang lagi ngerokok di pojokan dekat batu besar jalan setengah lari menuju aku berdua sama Mas Heru. Kemudian dia langsung jongkok. Aku agak kaget, terus aku tanya ke dia. Kenapa lu mas? Duh, aneh gue di sini Bray. Gak betah gue. Pengen buru-buru nyampe di pos 2. Emang kenapa? Udaranya dingin banget ya? Itu tuh, tadi kan gue ngeglesor sambil ngerokok nyender di batu gede sana. Masa tiba-tiba gue denger ada suara anak kecil pada cekikikan gitu di belakang batu. Udahlah gak usah dicek lagi. Itu pasti yang halus-halus dah. Gak mungkin ada anak kecil di area kayak gini. Jam segini pula. Kemudian aku dan Mas Heru diam 1000 bahasa. Tapi akhirnya Mas Heru gak tahan dan pengen ngomong. Tadi apa yang dilihat si leader memang benar adanya. Tapi posisinya nggak di sana sebenarnya, melainkan di sini. Mereka cuma pengen kita tahu bahwa mereka dulu pernah ada. Coba aja tanya ranger, dulu di sini pernah ada kejadian apa. Tapi omongan ini dilanjutin nanti ya. Mereka diam-diam nyimak kita soalnya. Oke deh mas, terus tadi yang bilang masnya tentang anak kecil cekikian itu gimana? Trek di sini rame, nggak jauh di depan. Nanti siapin masker ya, bakal nggak nahan sampean sama baunya. Dari sini aja udah mulai berasa. Sebenarnya aku gak ngerti apa yang dimaksud Mas Heru. Aku mengiyakan aja. Gak lama kemudian kita lanjut jalan lagi.
Kali ini aku pindah ke deretan paling belakang bareng ibu-ibu sama Mas Heru. Karena aku ngerasa bete pada diem-dieman gak ada yang ngobrol. Kebanyakan yang cewek dan ibu-ibu aja yang pada ngeluh. Terus tiap beberapa meter berhenti. Apalagi tiap tanjakan kecil, pasti dia berhenti. Berhentinya cuma sekedar berdiri tapi sambil ngambil napas. Akhirnya aku ngeluarin HP dan handsfree. Maksudnya mau dengerin lagu supaya gak bosen dan ngantuk. Baru ngeluarin HP, langsung ditepok sama Mas Heru dari belakang. Jangan dipakai, nanti aja. Akhirnya gak jadi aku pakai. Sekitar 20 menit setelah itu, dari depan ada yang teriak kenceng banget. Bau apa nih ya? Bau banget lagi. Mas Ranger, kita ngelewatin daerah apa sih ini? Kok bau banget ya? Kalian kan sudah bawa masker atau buff, silakan digunakan ya. Daerah sini karena dekat lokasi penggalian gas alam, jadi agak bau. Iya sih, kalau dilihat di kiri tepi gunung samar-samar, mata kita bisa ngelihat separuh area perkampungan bawah. Dan gak jauh dari situ terlihat ada kayak area kebakaran yang cukup luas. Dan ternyata itu area penggalian gas alam. Baunya kayak bau belerang. Tapi sebenarnya menurutku itu baunya lebih ke arah bau bangke. Aku sempet nengok ke belakang lihat Mas Heru sambil ngomong, "Oh, maksud Mas bau ini ya? Bau gas ini Mas." Dengan nada bercanda, tapi dia cuma tersenyum kecil aja. Jam sudah menunjukkan pukul 2:15 pagi. Info dari Ranger bahwa tidak sampai 400 meter di depan kita sudah sampai di pos 2. Ranger mengatakan bahwa nanti di pos 2 kita istirahat agak lama, mengingat kondisi rekan-rekan yang lain sudah mulai letih. Di pertengahan perjalanan ini, mulai lagi gangguan-gangguan yang menyerang psikis kelompokku. Salah satunya temanku mengalami mual-mual dan pusing. Akhirnya mau gak mau Mas Heru turun tangan untuk ngebantu. Jadi kalau kita kondisi capek ditambah gak fokus itu, lebih gampang bagi makhluk gaib untuk masuk ke badan kita. Menurut Mas Heru, mereka udah mulai menyerang. Lucunya, si Ranger tetap berusaha nutup-nutupin bahwa itu karena kondisi badan peserta aja, bukan dari makhluk gaib. Tapi terserahlah, yang jelas itu cukup mempersulit pendakian kita. Karena kita banyak berhentinya, akhirnya kelompok 2 berhasil menyamakan posisi kita. Jadinya kita barengan jalan menuju pos 2. Jadi lebih rame, kira-kira sekitar 20 orang kita jalan bareng. Pas jalan bareng itu aku coba nanya ke anggota di kelompok 2. Apakah mereka mengalami kejadian aneh atau enggak selama perjalanan. Ternyata mereka ngalamin hal yang sama pada saat melihat tenda dan sosok pendaki lain di tengah perjalanan tersebut. Tapi ada yang lebih ekstrim yang dialami Mbak Dewi, salah satu pesertanya. Jadi pas melintasi rentetan pohon bambu, dia nggak sengaja ngelihat ada orang lagi turun dari atas lereng yang berkabut itu cepet banget. Pas dia cek ke pinggiran lereng itu, ternyata nggak ada jalur setapak sama sekali. Kalau nggak salah jam 3 kurang dikit akhirnya kita sampai di pos 2. Di pos ini kita semua istirahat cukup lama, kurang lebih 15 menitan. Karena ada peserta kelompok 2 dari manajemen perusahaan yang kakinya terkilir, yaitu Pak Andi, seorang manajer. Ranger memutuskan harus ada tim khusus yang barengin beliau. Dari kelompok 1 dan 2 dipecah dengan jumlah 4 orang. Di antaranya ada Mas Gani, Ranger 1, Mas Ian, Ranger 2, Mas Heru, dan aku. Kenapa termasuk aku? Karena aku dari perusahaan yang sama dengan Pak Andi. Kita berempat terpaksa nunggu sampai beliau enakan kakinya dan bisa jalan lagi. Mas Heru dan Mas Ian sibuk mijitin kakinya Pak Andi pakai minyak tawon. Karena takutnya kalau peredaran gak lancar nanti bisa jadi bengkak. Kalau itu terjadi malah bikin lebih repot. Sedangkan Mas Gani sibuk menggunakan HT untuk walkie-talkian sama base camp pusat untuk kasih update terus mengenai kondisi Pak Andi dan progres pendakian kelompok lain. Di sela-sela itu, aku coba nanya ke Pak Andi, sebenarnya apa yang terjadi sampai dia terkilir kayak gitu. Karena setahu aku Pak Andi ini doyan olahraga. 2015 kemarin dia malah sempat ikut lomba triathlon di salah satu kota besar di Indonesia. Padahal umurnya udah 50-an loh. Pak, Bapak kenapa bisa kekilir kayak gitu? Jalannya licin ya, terus Bapak kepleset. Saya juga bingung. Padahal langkah kaki saya tinggi-tinggi, gak saya seret di jalan. Tapi gak tahu kenapa, pas di dekat tanjakan ketiga, kayak ada entah akar atau apa gak jelas. Karena terhalang kabut, saya jadi tersandung sama benda itu.
Tapi pas dicek sama anak-anak nggak ada apa-apa. Batu mungkin Pak, kan emang rada-rada besar ukuran batunya di sini. Enggak mas, kalau batu pasti bunyi. Berasa kayak kesandung sesuatu yang dibilang padet. Enggak, lunak juga enggak. Kayak kesandung hewan. Tapi kalau hewan pasti ada suaranya. Uang saya sampai kekilir gini kok. Pas Pak Andi jelasin, tiba-tiba Mas Gani yang dari tadi serius megang HT langsung lihat Mas Ian yang lagi ngurut kakinya Pak Andi. Kemudian Mas Ian sama Mas Gani saling tatap-tatapan. Kayaknya ada yang aneh nih kalau aku baca gelagat mereka. Mas Heru sih diem aja gak komen apa-apa. Aku langsung nanya ke Pak Andi lagi. Ya udah Pak, Bapak udah bisa jalan belum? Bentar lagi ya mas, tapi ini udah enakan dikit sih. Gak lama ada info masuk dari base camp ke HT-nya Mas Gani. Jadi Mas Gani disuruh turun ke bawah untuk mandu kelompok 3 yang saat itu ternyata ada kendala di pertengahan pendakian menuju pos 2. Lokasinya di hutan bambu itu lagi. Mas Gani langsung meluncur ke bawah setelah koordinasi dengan Mas Ian sebelumnya. Jadinya kita ditinggal hanya berempat. Info dari Mas Gani, ternyata kelompok 3 dan 4 tidak melalui lintasan kita ini. Jadi mereka ambil jalan pintas di tengah-tengah bukit menuju pos 2. Alasannya sih kabut dan cuaca gak mendukung. Padahal aku yakin pasti ada yang aneh-aneh. Kita berempat langsung sadar bahwa kita adalah tim terakhir yang jalan di lintasan ini. Bagi aku pribadi ini sih cukup fatal. Harusnya apabila ada yang terkena musibah yang menyebabkan perjalanan terhambat, mereka tetap dikasih prioritas paling depan agar ada yang bisa backup. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Pak Andi pun sepertinya udah bisa jalan. Akhirnya kita lanjut perjalanan menuju pos 3. Lintasan yang dilewatin ternyata lebih parah dari lintasan pos 1 ke pos 2. Kanan kirinya didominasi pepohonan besar yang akarnya menjalar sampai ke permukaan tanah, lebar-lebar dan mencuat tinggi. Untuk urutan barisan selama perjalanan ke pos 3, paling depan itu Mas Ian, kedua Pak Andi, ketiga aku, terakhir yang jadi sweeper adalah Mas Heru. Awal-awal perjalanan gak ada yang aneh. Malah aku merasa lebih nyaman aja gak tahu kenapa. Sambil bakar rokok dan nyanyi-nyanyi kecil untuk menghilangkan penat dan ngantuk. Pak Andi juga sampai ikutan nyanyi mars kantor kita loh. Hehehe. Kabut di sini udah rada mendingan gak kayak di bawah tadi. Agak aneh sih, tapi baguslah daripada gak kelihatan apa-apa. Kurang lebih 300 meteran jalan, Pak Andi minta istirahat lagi karena kakinya mulai sedikit ngilu. Akhirnya kita terpaksa istirahat di tengah jalan setapak karena memang gak ada spot atau area lain yang bisa dijadiin tempat istirahat. Aku berusaha ngobrol sama Pak Andi terkait pekerjaan dan kondisi perusahaan. Sedangkan Mas Heru ngunyah coklat batangan. Kayaknya dia lapar. Yang aneh di sini, Mas Ian kayak orang cemas dan gelisah. Dikit-dikit kontak-kontakan ke base camp atau ke ranger lain pakai HT. Pas udah kehabisan bahan ngomong sama Pak Andi, Mas Heru nepuk pundakku. Terus dia ngomong sambil agak berbisik ke aku begini. Sampean tolong jaga Pak Andi ya kalau nanti ada apa-apa. Pokoknya dia diprioritasin. Itu Ranger 1 kayaknya udah gak bisa diandelin. Iya mas, kenapa ya? Apa orang baru dia ya? Bukan, tapi ada yang aneh aja. Cepet atau lambat kita pasti tahu. Selang beberapa lama kemudian, kita semua dengar suara kayak kerincingan yang ada di kalung kucing. Sumber suaranya dari arah depan kita. Mas Ian langsung berdiri dan ngidupin senter. Konyolnya, senter yang dia bawa tuh bukan kayak yang LED putih kayak zaman sekarang. Dia malah bawa senter kecil yang cahayanya warna kuning. Kemudian bunyi kerincingan kalau aku prediksi dari jarak 20 meter di depan kita. Pelan tapi pasti, makin lama makin mendekat. Kerincingan itu bunyinya kayak kalau dipakai sama kaki orang. Jadi ada jeda seperti orang melangkah. Mas Ian celingak-celinguk ke arah depan coba nyari asal suara tersebut. Pak Andi pun sama. Tapi Mas Heru santai aja. Seakan udah tahu apa yang ada di depan sana. Samar-samar terlihat ada perempuan. Rambutnya panjang sebatas siku. Jalan ke arah kita berempat. Dengkul ini benar-benar terasa lemas. Ini tuh gak masuk akal. Mana ada cewek jalan sendiri di atas gunung pagi-pagi buta. Kira-kira pas jarak sudah 7-8 meter, di mana sinar senter sudah mulai menyentuh area tubuh perempuan itu. Tiba-tiba dia langsung belok kanan seakan ada jalan belokan di depan sana.
Padahal yang kita lihat itu sebelah kanan kiri jalan adalah tebing. Mas Ian langsung kaget. Hah, gak mungkin. Saking penasarannya, sontak Mas Ian refleks lari menuju tempat perempuan itu berbelok. Aku, Pak Andi, dan Mas Heru pun ikutan lari ke arah Mas Ian. Aku salut sama Pak Andi. Ternyata di kondisi darurat, dia masih bisa berlari walaupun pincang-pincang jalannya. Kita semua kaget, ternyata emang bener. Di jalan tersebut sama sekali gak ada belokan kemana-mana. Jadi yang di tempat perempuan itu belok, yang ada cuma bebatuan yang ditutupi pohon rimbun. Dan kalau kita ngelongok ke belakangnya, ya turunan kayak tebing gitu. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Mas Ian langsung ambil HT-nya. Lapor basecamp, mohon izin. Apakah diperbolehkan tim sus emergensi bisa langsung menuju ke basecamp melalui jalur pendakian awal? Kondisi tidak mendukung, cuaca gelap. Basecamp pun langsung merespon. Negatif Ranger, kondisi jalur bawah steril, buka cerah pukul 7. Mas Ian pun langsung terdiam dan tidak memberikan respon apa-apa ke basecamp. Pak Andi, Mas Heru, dan aku menatap tajam ke Mas Ian sembari menuju arahan selanjutnya. Pak Andi sudah terlanjur emosi karena selain kakinya yang sakit, dia juga merasa ada yang gak beres. Maaf mas, sebenarnya ada apa ini? Saya dari awal sudah mencium gelagat yang tidak baik. Tolong jelaskan kepada saya. Sabar pak, jangan emosi. Tolong Mas Ian, kasih kami penjelasan. Oke, ini demi kebaikan kita juga dan kita memang mau tidak mau harus menempuh jalur berikutnya agar bisa sampai di pos 4 sebelum jam 4 pagi. Apa Mas yakin kita bisa sampai pos 4 sebelum jam 4 pagi? Mengingat kondisi Pak Andi seperti ini. Itulah saran saya, kita maju ke tempat peristirahatan di depan. Jaraknya 500 sampai 600 meter dari sini. Kemudian kita hanya bisa bertahan di sana sampai dengan azan subuh. Mungkin setelah itu kita baru bisa lanjut. Tolong jelaskan ke saya ada apa? Baik Pak, mohon maaf sebelumnya. Beberapa waktu lalu sempat ada kejadian di lintasan ini dan memang area ini sangat dihindari oleh pendaki yang mengerti pada saat jatuhnya bulan purnama. Pada awalnya kami sudah memberikan penjelasan kepada panitia inti dengan Pak Dion. Tapi beliau bilang pihak perusahaan hanya punya kesempatan di minggu ini saja. Dan hal ini bukan isu bagi mereka, tahayul katanya. Makanya kami menyediakan ranger cukup banyak di sesi pendakian kali ini. Dan ternyata benar, kejadian ini terulang kembali. Oke, seberapa parah kondisi kita kali ini mas? Kita hanya bisa bertahan mas. Sangat dihindari untuk turun kembali ke jalur pos 2 dan pos 1. Tapi sebenarnya pusatnya ada di lintasan ini mas. Maka dari itu, saran saya kita lebih baik bertahan di area luas, yaitu di area peristirahatan di depan. Tiba-tiba Pak Andi mengeluarkan kata-kata cacian yang cukup kasar, menyalahkan pihak panitia dan juga ranger. Mas Ian, Mas Heru, dan aku pun langsung terperangah. Bukan sebab melihat Pak Andi marah-marah, tapi lebih kepada ingat dengan larangan pada saat mendaki. Jangan sompral dan mengeluarkan kata-kata kasar. Dan bener aja, gak lama berhembus angin yang cukup kencang dari arah lereng. Di sebelah kanan disertai dengan rintik-rintik air hujan. Pelan tapi pasti, kabut mulai menyelimuti kaki kami. Baik, sepertinya sudah saatnya kita lanjut. Mas Ian buka jalur di depan. Saya akan standby di posisi paling belakang. Setelah Mas Heru memberi arahan, kami pun segera berjalan menuju ke lokasi peristirahatan di depan. Baru aja jalan beberapa belas meter ke depan, kita semua dikagetkan dengan suara auman macan dari arah belakang. Spontan Mas Heru langsung berbalik badan, takutnya memang macan beneran. Kami semua diam gak bergerak sedikit pun, karena takut kalau macan mendengar gerakan kita dia akan menyerang. Auman macan terdengar berkali-kali, tetapi jaraknya dari situ-situ aja, gak mendekat dan gak menjauh. Aku perkirakan jarak suara itu 10 meteran dari tempat Mas Heru berdiri. Mas Ian sibuk dari tempatnya dia berdiri untuk menembakkan sinar senter ke arah suara. Tapi sinar tersebut gak cukup kuat menembus tebalnya kabut. Gak lama kemudian Mas Heru balik badan dan menyuruh kami agar melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih cepat. Kita jalan cukup tergopoh-gopoh karena memang lintasan yang dilalui cukup sempit dan batang-batang pohon merunduk ke arah kami. Jadi kami harus agak menunduk jalannya. Aku cuma bisa berdoa dan berharap agar bisa cepat sampai. Tapi entah kenapa perjalanan terasa sangat panjang dan lama.
Auman macan sudah mulai terdengar sayup-sayup gak sejelas tadi. Aku berasumsi bahwa memang macan itu gak bergerak dari posisinya, berarti udah aman. Tapi tiba-tiba aja dari arah belakang Mas Heru teriak, dan pada saat aku noleh ke belakang, seperti ada selendang warna kuning melesat menyentuh wajahku dan meluncur ke arah Pak Andi dan Mas Ian. Kemudian pada saat aku noleh ke arah depan, terlihat selendang itu meluncur menembus kabut. Aku yang kaget spontanitas teriak kencang. Hah? Apa tuh? Pak Andi sampai kepelanting jatuh ke tanah dan Mas Ian kepental ke kiri terperosok ke semak-semak dan batang pohon. Kami semua diam sejenak menenangkan diri dengan saling pandang satu sama lain. Kami semua syok dengan kejadian barusan dan berpikir bahwa memang ini sudah tahap serius dan perlu diwaspadai. Mas Heru lalu membuka pembicaraan. Bagaimana? Kita lanjut? Lanjut Heru, saya nggak mau di sini selamanya. Mending kita buru-buru sampai. Ian, saya tidak percaya dengan kamu di depan. Ganti posisi kamu jadi paling belakang, biar Heru yang di depan. Mulai sekarang saya yang komando di sini, bukan kamu. Kamu dan yang lainnya sudah dibayar sama perusahaan saya, jadi kamu diam saja. Aku cukup kaget mendengar Pak Andi ngomong gitu. Aku gak bisa bayangin perasaan Mas Ian selaku ranger. Pasti sakit hati sampai gak dipercaya sama orang lain yang seharusnya dia leader. Mas Heru langsung menuju ke posisi depan di mana sebelumnya Mas Ian ngasih tahu arah ke depan harus lurus aja, jangan belok-belok mana-mana. Kemudian Mas Ian gak banyak bicara langsung pindah posisi. Kita pun terus melangkahkan kaki sampai akhirnya kita ketemu lintasan yang agak lebar. Lebar jalan kurang lebih 1,5 meteran. Tapi pemandangannya sama aja kanan kirinya pohon tinggi-tinggi. Di sini aku bakar rokok lagi. Mulutku udah terasa beku kedinginan. Mata pun udah gak bisa diajak kompromi karena ngantuk. Aku coba cek lihat jam tangan, ternyata sudah pukul 3:38 pagi. Aku seneng, berarti sebentar lagi jam 4 pagi. Di perjalanan ini kita gak ngalamin keanehan dan aku sangat bersyukur akan hal itu. Semoga kejadian selendang terbang itu udah cukup, jangan ada lagi yang lainnya. Baru aja mikir kayak gitu, tiba-tiba Mas Heru yang di depan memberikan aba-aba berhenti. Dan dia bilang ke kita semua agar jangan ada yang bersuara dan matikan semua headlamp kita. Mungkin ada sekitar 10 menitan kita diem. Cuma ada suara jangkrik dan suara rintikan air hujan yang jatuh ke atas topi. Itu pun sampai kedengaran jelas seakan menggema di dalam kepalaku. Kemudian aku coba menoleh ke kanan dan ke kiri. Ternyata pemandangannya kalau kita perhatiin, kita ada di tengah-tengah area seperti hutan pinus. Jarak kita ke pohon di kanan dan kiri bisa 3-4 meteran. Tiba-tiba aku melihat ada beberapa cahaya. Tapi bukan kayak cahaya headlamp. Warnanya agak kuning kemerahan. Melayang-layang dari arah kiri depan. Terbang-terbang gitu aja. Muter-muter kayak saling berkejaran naik turun ke batang pohon. Menembus dedaunan dan ranting-ranting. Kemudian begitu lagi. Jarak cahaya itu dari kita mungkin 50 meteran. Soalnya kecil. Dan gak lama kemudian, titik-titik cahaya itu ngumpul jadi satu, ngebentuk garis panjang dari atas ke bawah. Warnanya pun jadi berubah agak biru keputihan. Aku gak berani nanya-nanya ke yang lain, mereka lihat atau enggak. Tapi kalau dari arah kepala mereka pasti pada ngeliat. Dan setelah semua cahaya itu menyatu, tiba-tiba ngilang itu aja. Dan semua kembali gelap tertutup kabut. Tapi Mas Heru belum ngasih aba-aba lagi. Pak Andi juga akhirnya mencolek tanganku. Dia juga gak berani buka omongan atau apa. Sayup-sayup aku denger kayak ada orang minta tolong. Tolong, sakit, tolong, sakit, kami ada di sini, tolong kami. Suara rintihannya benar-benar menyayat hati. Sayup, pelan, tapi miris. Suaranya kayak ada banyak orang, cewek dan cowok gitu. Apa jangan-jangan beneran ada yang minta tolong ya? Aku pun buka omongan ke Mas Heru sambil berbisik-bisik. Mas, ada yang minta tolong tuh. Gak mungkin, di sana itu jajaran tebing. Suara-suara tersebut masih berlanjut dan malah makin terdengar lebih jelas. Tapi Mas Heru gak ngasih aba-aba sama sekali. Selain menaruh telunjuknya di bibir, yang artinya kita jangan komentar apa-apa lagi.
Gak lama suara-suara itu hilang tersapu angin. Hilang gitu aja. Kemudian Mas Heru tanpa memberi aba-aba lebih lanjut, langsung berjalan ke arah depan lagi. Dan kita mulai lagi melanjutkan pendakian. Setelah melewati areal tadi, lintasan kembali menyulitkan. Jalur kembali terjal dan berbatu. Ketinggiannya kurang lebih setengah pinggang orang dewasa. Di sini ada jalan setapak di mana lebar jalannya hanya 1 meteran. Dan kita hanya bisa berpegang ke tebing di sebelah kiri. Dan badan harus menjorok ke tebing. Karena di sebelah kanan itu jurang. Di bawahnya pepohonan dan dari sana view-nya langsung kelihatan gemerlapan lampu kota bener-bener bagus. Tapi ya itu, kalau kepleset, nyawa taruhannya. Dan dari sana juga kelihatan kelap-kelip headlamp kelompok lain yang sebagian besar sedang mendaki di jalur jalan pintas. Ternyata jalur itu sangat curam. Di sini kita nggak mendapat gangguan-gangguan lagi hingga sampai ke area peristirahatan yang dimaksud Mas Ian. Tempat kita bisa bertahan sampai dengan matahari terbit. Cerita ini akan disambung di part 2. Agar teman-teman tidak ketinggalan dari kelanjutan cerita ini, saya sarankan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari Midnight Story. Terima kasih untuk semua sahabat Midnight Story yang sudah setia menyimak dan mendengarkan kisah kali ini. Semoga bisa menemani dan menjadi penghantar tidur kalian. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.